Nah, saudara-saudaraku, setelah kumur dengan hidung, ngapain? Iki mulai gak tahu wudu temen ya rare. Kotoyau wajahhu. Kata wajahmu itu di kotoyau gusala. Gusala itu diginikan. Nih gusala ini. Nih gusala itu. Wahid dan yumna wa yusra, menyatukan dua ini. Kalau Rasul dulu cabut begini karena di bejana. Sekarang kan sudah tampung aja dua. Terus digosok. Gosoknya begini kata Rasul. Kotoyahu wajhahu. Wajahmu itu digosok begini. Nah ini satu. Ambil lagi dua. Karena Rasul kata salah sama 3 kali. Apa yang terjadi? Lihat, kelopak mata kita kena. Dahi kena. Semua kena. Sampai sini kena. Ya. Gosokan ini dalam medis disebut facial massage. Jadi wajah ini kulit ari yang mati diganti sama Allah. Makanya kenapa orang wudhu itu cerah-cerah wajahnya. Karena kulit ari diganti. Mohon maaf yang punya usaha facial ya. Bukan mengecilkan arti usaha facial. Facial itu wis ditempili, dijocol, bayar loh. Padahal dikaplok loh, plak-plok ada loh. Istri saya itu dulu kalau facial kan ditempili, Pak, tak omong ngono Bu, kono bayar. Wis ditempili bayar. Wudu ora usah facial saya. Allahu Akbar. Wudu itu dahsyatnya bukan main. Ya, wis ditempili dijojo-jojo ya dah. Bayar mana? Wis ngelarani itu bayar. Nah, jadi wudu. Jadi wudu itu begitu caranya. Tangannya disatukan, digosok. Larare ndak, kerannya dibuka, terus gini. Iku jenenge raup. Apa? Ini wudu bukan raup ya. Nah, jadi coba kalau kita seperti yang dikatakan Allah di Al-Maidah, ini Al-Maidah loh ini. Caranya Al-Maidah, Rasul menguraikannya. Perintahnya Allah. Lihat awalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuba fatahharu. Kalau perintahnya ini, wahai orang beriman, kalau kamu tidak sholat maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu, kakimu sampai ke mata kaki. Kalau kamu junub maka mandilah. Ini perintah Allah Al-Maidah, Rasul menguraikannya. Dan semua yang diucapkan Rasulullah itu tidak pernah ngarang. Buka surat 53 Ustaz. An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyuyuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulmu Muhammad SAW itu menurut keinginannya. Semua yang Rasul ucapkan itu adalah wahyu dariku kata Allah. Surat 53 ayat 3 dan 4. Jadi tidak main-main yang disampaikan Rasul itu wahyu dari Allah. Nah setelah wajah, mana? Wah, wis mantap, mulai konsentrasi ini. Tangan sampai ke lengan sampai siku kan? Nah, dulu Rasulullah kan pakai bejana tuh. Jari beliau dimasukkan ke dalam air ini. Semua. Sampai sikutnya tenggelam. Baru digentas, terus digosok di luar. Hadisnya, ad-daro ma'amir fakaihi. Rasul mengedarkan air itu dari sikunya. Turun ke kukunya. Hatta tajruja min tahti atfarihi. Maka Allah akan jadikan dosa itu mengucur di bawah kuku-kuku jarinya. Tapi yang begini boleh. Sehingga pencak silat tidak apa-apa. Itu kan Imam Syafi'i ngajarnya begitu, silahkan. Mau pakai Imam Hambali silahkan, Imam Hanafi silahkan. Mau pakai madhab mana aja silahkan. Ya, yang penting yang dari para imam-imam besar. Nah, ada yang begini. Ada yang begini. Tapi kalau lihat hadis Rasul tadi, ad-darra ma'amir fakaihi, mengedarkan dari siku dan hatta maka tatsruja min tahti atfarihi. Dosa itu Allah kucurkan melalui kuku-kuku jarinya. Mengucur itu begini atau begini? Begini. Kalau begini mesti hadisnya maka muncratlah dosa-dosanya. Ini hadisnya mengucur. Mengucur berarti ke bawah. Nah, maka dari situ kenapa kok sikut harus kena? Ini siku kita ini ada simpul saraf. Dan itu kalau kena air wudhu Allah janjikan melalui surat 5 ayat 6 ini kita akan dijaga sistem saraf motorik. Tidak percaya ini ada sarafnya. Tatapno tembok. Gue langsung ini.
Itu ada simpul saraf. Kemudian setelah tangan sampai siku, ngapain? Mengusap kepala. Ini perhatikan hadisnya. Maaf saya buka. Loh, di panoir, begini kasih putih. Wahidan yumna wa yusra fi muqaddamahu, kata Rasul. Letakkan di dahinya. Wa ada ra'sahu antan ini dari qamadahamahu. Setelah kau sampai tengkuk, kembalikan ke depan. Wa adainahi ida adanuhi. Kemudian telunjuk masuk membersihkan bagian dalam. Wa qama'u ibu jari membersihkan telinga bagian luar. Seret. Seperti itu. Ditanda. Piok, piok, piok. Piok, piok, piok. Piok. Makanya gak waras penyakit. Wong ini simpul saraf semua ada di sini semua. Dan itu kata Rasul sampai tengkuk kembalikan. Bagi wanita apabila tempat wudhunya di tempat terbuka, tidak perlu membuka hijab. Sahih hadisnya. Wa ada ma'ara ila qobla'ahu. Rasul ketika memakai surbannya, beliau tidak mengambil air baru. Tapi ambil air dari tangan-tangannya, diletakkan di atas surban tanpa membuka surban. Dan surban Arab itu telinganya tertutup. Kalau surban Jawa, para sunan-sunan itu telinganya kelihatan. Ya kan? Saya kalau pakai surban yang Jawa itu, saya persis Sunan Jogokali. Gitu. Nah, maka ayo Umi praktek. Akuat praktek. Tangan sini. Taruh sini. Udah, naik ke atas jilbab. Naik ke atas jilbab. Sampai tengkuk, kembalikan. Udah, telunjuk siap. Dari luar jilbab. Bukan dari dalam, berodol nanti. Dari luar. Rasul juga begitu. Dari luar surban. Jelas? Apa kalimat Allah dalam surat Al-Maidah? Liyudhirahu. Aku berikan kamu kemudahan, bukan kesulitan. Baca itu. Yuridullahu. Kemudahan yang Allah berikan. Baca hadis sahihnya. Tanpa membuka hijab Rasul itu. Tanpa membuka surban, maaf. Maka dikiaskan pada wanita, nggak perlu pakai hijab. Jadi cukup begitu. Ada yang tanya, Ustaz, kalau rambut saya panjang, apa terus diikuti? Sampai ini loh, geblak sampean. Rambut itu. Kalau Rasul nyuruh sampai tengkuk, ya sudah sampai tengkuk saja. Ini akidah. Berarti buntut itu sudah otomatis Allah yang mensucikan. Jangan terus ditutno rambutnya, rambut itu ditutno geblak sampean. Enggak usah ngetutno rambut. Ya. Sampai tengkuk saja kata Rasul. Dikembalikan ke depan. Nah, maka kalau itu bisa kita lakukan, Masya Allah, namanya migren, ngeluh-ngeluh, dedel, lari, piak, ya panjat ngeluh, ya. Nah, saudara-saudaraku, katanya mau Islam yang tidak kaleng-kaleng. Ya, kalau tidak kaleng-kaleng ya ikuti Rasulullah. Kita tuh syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua firman Allah kita ikut. Wa asyhadu anna berarti apa yang diucapkan Rasul kita ikuti. Itu tidak kaleng-kaleng namanya. Nah, setelah rambut tadi, kepala sampai tengkuk dikembalikan, kemudian adanuhi, adanuh itu telinga, ngapain? Kaki. Apa kata Rasul? Nih hadisnya, perhatikan lagi. As-sobai rijlaika illal ka'bain. Selas-selailah semua jari jemarimu. Makanya kalau di Saudi, baik itu di Masjidil Haram ataupun di Nabawi, gak ada wudhu berdiri. Semua wudhu duduk. Karena Rasul kalau wudhu duduk beliau. Nih contoh. Nah, kalau mampu berdiri gak apa-apa begini. Jadi ini keran, ini digosok begini. Digosok, kasih air digosok. Di sela-sela pakai kelingkingnya begini. Iki bubulen rangan iki entek kabeh. Arek enggak ngene tok e. Iku weso. Itu weso. Bijek sikil. Bukan wudu. Lah kalau kita cuman begini tok malah sing dus kiwa tangan gantian ini. Terus gak ditutup kerane mlayu sisan. Setelah deweti. Saudaraku, gosok. Kalau itu digosok maka bakteri, jamur, kuman yang ada di mati. Sehingga kalau nanti kita pakai kaos kaki, terus nanti sore dibuka, cium, enggak apa-apa.
Tapi nek sing wudu ngene, pakai kaos kaki, sore buka ambun, geblak tak omong. Nah, saudaraku, maka betapa luar biasanya wudu ini. Sehingga jangan takut yang namanya kuman, sel, penyakit. Ini keimanan kita dilihat sama Allah, ketakwaan hambaku sampai kemana. Bersandarnya hambaku padaku itu sampai di mana. Berharapnya sampai di mana, memintanya sampai di mana. Allah pengen buktiin kita ini. Maka jangan kaleng-kaleng. Jadilah yang kafah. Sebagaimana Allah firtakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Surat Al-Baqarah 208. Jadi jangan kaleng-kaleng. Nanggung kaleng-kaleng, ya. Mantapkan begitu. Kelemahannya para turis itu satu, tahu turis? Turunan Islam. Kelemahannya satu, gak mau baca kitab-kitabnya lagi. Menganggap bahwa agama ini sudah benar, jaminan surga cukup. Nah itu kekurangan turis. Sedangkan para mu'alaf itu, saking wedine ambek turis, timbangan kok gak entos, sinaune nemen. Setelah mari sinau, sing turis malah gak ngerti. Ya, kebanyakan begitu. Nah oleh karena itu maka cobalah kembali baca-baca lagi kitab hadis-hadis, kitab tafsirah, Quran, dipahami lagi tafsirnya, terjemahannya. Kita akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Dan gak akan menjadi Islam yang hanya kaleng-kaleng. Maka Corona, Corolla, Artis, Camry, Alphard, Toyota KB ya. Nggak ada masalah. Kenapa? Tadi 155 ya, sekarang 156 ya. Idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ada musibah seperti itu, kita cukup istirja. Ada musibah menimpa bukan dari kita pun istirja kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lihat 157-nya. Ulaika salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang kalau ada itu sabar, tidak ada takutnya, totalitas kepada Allah. Kalimat Allah wabasyiri sobirin, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Maka orang-orang seperti itu yang mendapat rahmat dan petunjuk, yang diampuni dengan sesungguhnya oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Jadi gak usah takut ada penyakit seperti itu. Bahaya, takut berlebihan. Nanti tidak ada sholat ke masjid. Soalnya apa? Nemplek ngalih. Ditembak nama nih, waduh kena corona itu. Ditembak nama minggir, terus nih sampai ke masjid. Ya. Aneh kan? Nah, oleh karena itu sudah maka jangan kaleng-kaleng.